Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan saya, Bapak Agus Supriyanto, di kanal YouTube saya Sugasa Mate Media. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab himpunan untuk bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan fokus tentang cara menyatakan himpunan, tetapi selengkapnya kita akan belajar juga mengenai pengertian himpunan, lambang suatu himpunan, baru menyatakan himpunan dengan 3 cara, terakhir keanggotaan himpunan. Nah, perhatikan video ini baik-baik agar materi yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk yang pertama, kita pelajari dulu pengertian suatu himpunan. Himpunan berasal dari kata himpun yang artinya adalah kumpulan. Himpunan berarti kumpulan ya. Simak contoh berikut ini untuk lebih jelasnya. Yang pertama adalah kumpulan kendaraan beroda 4 atau lebih. Yang kedua adalah kumpulan lukisan yang indah. Yang ketiga adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 7. Yang selanjutnya adalah kumpulan gadis yang cantik. Kita perhatikan satu persatu contoh berikut ini. Nah, kumpulan kendaraan beroda 4 atau lebih. Semua orang pasti akan mengatakan kendaraan roda 4 atau lebih itu contohnya adalah mobil, truk, bus, dan sebagainya. Itu tidak mungkin akan memberi contoh, itu sepeda motor, becak, dan sebagainya. Tidak mungkin. Nah, maka untuk kalimat yang pertama ini mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Nah, yang kedua ini kumpulan lukisan yang indah. Di sini memuat kata sifat yaitu indah, sehingga tidak semua orang punya persepsi yang sama. Orang yang suka atau orang yang paham dengan lukisan akan bisa membedakan mana lukisan yang indah dan mana yang lukisan yang biasa saja. Sehingga untuk yang kedua ini tidak mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Yang ketiga adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 7. Semua siswa pasti bisa menyebutkan bahwa bilangan asli kurang dari 7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak mungkin akan menyebutkan 7, 8, 9, dan seterusnya. Maka untuk yang ketiga ini juga mempunyai batasan atau deskripsi yang jelas atau definisi yang jelas. Yang ketiga, yang keempat ini adalah kumpulan gadis yang cantik. Memuat kata sifat lagi. Sehingga ini sifatnya adalah relatif. Sehingga untuk yang keempat ini juga tidak mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Nah, perhatikan di keempat contoh ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, ini adalah kesimpulan dari suatu himpunan. Yang kedua adalah lambang suatu himpunan. Untuk menulis suatu himpunan, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, nama himpunan menggunakan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya sampai Z boleh digunakan. Yang kedua, penulisan anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal, baik kurung kurawal buka maupun kurung kurawal tutup. Yang ketiga adalah memisahkan anggota satu dan anggota yang lainnya dengan tanda koma. Nah, penerapannya perhatikan contoh berikut ini. A sama dengan kurung kurawal buka bilangan asli kurang dari 8, kurung kurawal tutup. B sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7 kurung kurawal tutup. Nah, perhatikan di sini A dan B ini huruf kapital, ini adalah nama himpunan. Kemudian tanda kurung kurawal yang dilingkari merah ini digunakan untuk menulis anggota himpunan. Nah, kemudian antara anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. Di sini 3 dan 4 dipisahkan oleh tanda koma. Semua anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma ketika ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Nah, perhatikan dan ingat-ingat dengan baik. Selanjutnya kita pelajari cara menyatakan himpunan. Untuk menyatakan himpunan ini ada 3 cara yang bisa digunakan. Nah, untuk mempelajari itu kita gunakan langsung ke dalam soal berikut. Jika diketahui bilangan cacah kurang dari 8 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, maka ada 3 cara untuk menentukan himpunan tersebut. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata atau metode deskripsi. Apa itu metode deskripsi? Yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Caranya adalah seperti ini, B sama dengan kurung kurawal buka, bilangan cacah kurang dari 8, kurung kurawal tutup. Nah, yang di dalam tanda kurung kurawal inilah yang dinamakan syarat keanggotaan himpunan yang didapatkan dari soal. Dari soal itu biasanya sudah disebutkan di sana. Di sini yang dimaksud adalah bilangan cacah kurang dari 8. Nah, inilah yang menjadi syarat keanggotaan himpunan. Yang kedua, dengan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi. Apa itu metode tabulasi?
yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Seperti tadi ya, berarti B sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Nah, ini ternyata dari soal sudah diketahui bilangan cacah kurang dari 8, maka tinggal kita tulis syaratnya tadi di dalam tanda kurung kurawal, kita tuliskan anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini merupakan bilangan cacah yang kurang dari 8. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Caranya bagaimana untuk membuat notasi pembentuk himpunan ini? Caranya adalah anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Maka kita tulis yang pertama adalah nama himpunannya dulu. B sama dengan kurung kurawal buka. Kemudian notasi yang kita gunakan di sini, variabel yang kita gunakan di sini adalah X. Kemudian diikuti oleh tanda garis tegak. Kemudian syarat keanggotaannya di sini dituliskan X kurang dari 8. X itu siapa? X anggota himpunan bilangan cacah sebagai keterangan. Nah, inilah yang dinamakan metode notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Silakan diperhatikan dan diingat-ingat. Selanjutnya kita bahas tentang keanggotaan himpunan. Untuk menuliskan keanggotaan himpunan, ada beberapa cara yang digunakan atau beberapa tanda. Tanda yang pertama yang kita gunakan yaitu tanda elemen atau E terbalik seperti ini. Ini dibaca elemen dari, atau anggota dari, atau anggota saja. Nah, bagaimana kalau untuk menyatakan yang bukan anggota? Maka tandanya seperti elemen sama, namun hanya ditambah dengan tanda coret. Sehingga dibaca bukan elemen dari, atau bukan anggota dari, atau bukan anggota. Nah, untuk penerapannya bagaimana? Simak contoh berikut ini untuk penerapan penggunaan tanda elemen maupun non-elemen atau bukan elemen. M adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 17. Berikan tanda elemen atau non-elemen agar pernyataan berikut menjadi benar. Nah, ini ada beberapa kasus, 3, titik-titik M, dan seterusnya. Nah, ini kita diminta untuk menentukan mana yang diberi tanda elemen, mana yang bukan. 3 ini termasuk bilangan prima antara 2 dan 17, sehingga tandanya adalah elemen. 7 ini juga termasuk bilangan prima antara 2 dan 17 sehingga tandanya adalah elemen. Sedangkan 9 ini bukan bilangan prima sehingga tandanya adalah non-elemen. 11 ini ternyata anggota himpunan juga karena bilangan prima juga yang di antara 2 dan 17. 13 ini juga bilangan prima antara 2 dan 17 sehingga tandanya elemen. 15 bukan anggota karena bukan bilangan prima antara 2 dan 17. Selanjutnya kita bahas menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, apabila A adalah suatu himpunan, maka banyak anggota himpunan A ditulis dengan notasi N kecil dalam kurung A besar yang disebut juga bilangan kardinal dari A. Nah, kita langsung pada contoh soal biar lebih jelas. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 20. Berapa banyak anggota himpunan A? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tulis dulu anggotanya A itu siapa saja. Berarti kita tulis A sama dengan kurung kurawal buka. Nah, ini bilangan ganjil antara 2 dan 20. Bisa kita tulis 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 19. Nah, kemudian selanjutnya, kita hitung anggotanya A ini ada berapa. Kalau kita hitung di sini, ternyata jumlah anggota A itu ada 9 angka. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa banyak anggota himpunan A adalah 9 atau bilangan kardinal dari A adalah 9. Baik anak-anak sekalian, kita sudah selesai membahas bab himpunan untuk bagian yang pertama. Semoga materi yang disajikan dalam video ini dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.